Koin seperempat gulden tahun emisi 1904 Netherlands Indie merupakan koin kuno yang dibuat dan diedarkan pada periode Ratu Wilhelmina. Koin jenis ini terdiri dari 7 tahun emisi cetakan. Namun guys, sebelum kita lanjut, seperti biasa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan atau malam. Seperti biasa, kembali saya sapa kawan-kawan semua dari balik video ini. Kesempatan kali ini kita akan berkenalan dengan koin gulden Netherlands Indie pecahan seperempat gulden. Oke, mari kita lanjut. Sebagaimana yang tadi disinggung di awal, jenis koin ini memiliki 7 tahun emisi cetakan, yaitu tahun 1903 dicetak sebanyak 2 juta keping, tahun 1904 dicetak sebanyak 2 juta keping, tahun 1905 juga dicetak sebanyak 2 juta keping. Nah, 1906 2 kali lipat lebih banyak ya, yaitu dicetak 2 juta keping. Tahun 1907 dicetak 4.400.000 keping atau 4,4 juta keping. Tahun 1908 dicetak sebanyak 2 juta keping, dan tahun 1909 dicetak 4 juta keping. Nah, itu tadi adalah cetakan sirkulasi standarnya. Selain itu, koin-koin ini juga dicetak dalam versi proofnya, yaitu tahun emisi 1903, 1904, 1905, tahun 1907, tahun emisi 1906, dan tahun 1908 tidak ada versi proofnya. Jadi hanya ada koin sirkulasi standarnya seperti yang telah disebutkan di awal-awal tadi. Ya, data tersebut saya ambil dari katalog Kraus atau standar katalog award coin. Dari data-data tersebut dapat diketahui bahwa cetakan terbanyak yaitu ada pada tahun emisi 1907 yang dicetak sebanyak 4.400.000 keping. Ya, cetakan yang paling sedikit yaitu ada pada tahun 1903, 1904, 1905, dan 1909. Jadi sebenarnya tidak ada yang paling sedikit ya, sama semuanya 2 juta kecuali tadi yang 4.400.000 keping. Nah, selain itu juga tidak diketahui, setidaknya saya belum menemukan informasi proof koin-koin proof ini berapa jumlah banyak dia dicetak. Koin-koin seperempat gulden seperti yang saya sebutkan di atas, termasuk juga yang sedang saya pegang ini, memiliki kadar kemurnian perak di kisaran angka 720 atau 0,720, yang menunjukkan bahwa dari setiap 1000 bagian perak, 720 bagiannya adalah perak murni dan sisanya 280 bagian adalah logam lain. Biasanya untuk membentuk koin itu, menciptakan koin itu, ditambahkan logam lain seperti tembaga. Gunanya untuk dicampurkan untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan koin yang akan dicetak, khususnya koin ini. Ya, jadi dengan kata lain, koin seperempat gulden ini memiliki kadar kemurnian perak sebesar 72%, sisanya adalah logam lain. Koin ini memiliki berat 3,18 gram dengan diameter 19 mm. Pada bagian sisi depan koin tertera lambang bermahkota Belanda yang membagi nilai dan tahun di bawahnya, kecuali tanda rahasia atau private mark ya, dan tanda min marknya. Nah, di bagian belakang bergambar cakra matahari dengan 7 sinar. Nah, pada beberapa tahun yang lalu saya juga pernah membuat video untuk koin yang bergambar cakra matahari dengan 7 sinar. Jadi silahkan kawan-kawan cek di deskripsi ya. Nah, denominasinya di dalam cakram berupa 3 garis dalam bahasa Melayu dan di antara sinar dalam bahasa Jawa. Nah, koin ini dicetak oleh Royal Dutch Mint, Utrecht, Belanda. Memiliki private mark atau tanda rahasia berupa halberd yang didesain oleh Hugo Lauren Adrian van den Walbake, seorang mint master Royal Dutch Mint. Nah, apa itu halberd? Tanda rahasia halberd itu kawan-kawan bisa melihatnya di video ini ya, atau silahkan cek juga di deskripsi. Di situ ada sedikit penjelasannya tentang apa itu halberd.
Jadi sebagaimana yang kawan-kawan lihat, meskipun telah berusia lebih dari 120 tahun, koin ini mungkin tidak mengalami tanda-tanda keausan dan atau perubahan warna yang signifikan. Jadi memang perak itu memang kualitasnya cukup luar biasa ya. Koin ini tidak mengalami perubahan yang signifikan baik dari segi warna, bukan seperti koin-koin tembaga lainnya. Nah, dibandingkan generasi sebelumnya, misalnya tahun 1854 pada masa Wilhelm ketiga, versi Wilhelmina tidak berubah signifikan berat dan diameter. Namun desain latar belakang jauh lebih kaya ornamen Jawa dan tulisan Arab Melayu dibandingkan edisi small type atau tipe kecil masa Wilhelm ketiga. Jadi kawan-kawan, penting juga untuk dicatat bahwa koin seperempat golden ini termasuklah yang sedang kita bahas ini, yang sedang saya pegang ini adalah denominasi kecil, namun tetap terbuat dari perak, mewakili nilai nyata dan bukan sekedar uang logam fiat. Desainnya yang bilingual, Latin, Arab, Melayu, mencerminkan adaptasi terhadap konteks lokal, setidaknya saat kala itu koin dipikirkan untuk diciptakan gitu ya. Nah, konon katanya tahun 1904 sendiri, sebagaimana koin yang sedang saya pegang ini memiliki daya magnetis khusus bagi kolektor early Wilhelmina, mengingat transisi desain dan konteks politik kolonial kala itu. Nah, oke kawan-kawan, inilah akhir dari video kali ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian, yuk mari diskusikan di kolom komentar ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam numismatik.